Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ide-ide yang dapat menyelesaikan masalah di sekitar kita. Kelompok kami berisikan 3 orang, yaitu Ahmad Ali Abdullah, Muhammad Farah Rizikullah, dan saya Muhammad Rifat Anwar. Di sini halaman pertama terdapat rangkuman ide dari setiap anggota yang akan dibacakan oleh Ahmad Ali Abdullah. Baik, saya akan menjelaskan ide saya. Saya ingin membantu masyarakat di Indonesia, terutama di daerah tempat saya tinggal, untuk bisa meminimalisir terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan. Next, usaha yang dilakukan. Saya akan melakukan suatu program di mana masyarakat dapat mengumpulkan sampah plastik seperti botol mineral maupun sampah plastik lain. Setiap penyetoran sampah, orang tersebut akan diberikan sebuah pin yang dapat ditukarkan dengan uang atau alat-alat masak dan alat pembersih rumah sesuai banyak pin yang sudah dikumpulkan. Next. Mengapa memilih topik ini? Saya memilih topik ini karena sampah plastik sulit terurai oleh bakteri. Yang kedua, sampah plastik dapat menjadi tempat penyakit. Yang ketiga, sampah plastik dapat mencemari lingkungan, yaitu menurunnya kadar oksigen dalam air dan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di area rawan bencana. Next. Selain itu, 6 juta ton per tahun limbah plastik. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Kesimpulan, sampah anorganik seperti plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan banjir. Sampah plastik tidak mudah diurai. Oke, selanjutnya ide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farah Rizikullah. Di sini saya akan melanjutkan rangkuman ide saya. Saya ingin membantu masyarakat desa agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat seiring berkembangnya zaman. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit. Next. Usaha yang dilakukan adalah saya akan mengadakan program gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mempertahankannya melalui lomba RT terbersih. Tujuan program ini adalah memberdayakan masyarakat dalam menanamkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun terlibat secara langsung mengkondisikan di lingkungan melalui program terkait. Mengapa memilih topik ini? 1. Kurangnya motivasi dan kesadaran mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. 2. Dapat mengurangi sumber penyakit dari lingkungan yang kotor. 3. Lingkungan menjadi lebih sejuk, membuat kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Next. Selain itu, menurut data riset Kementerian Kesehatan, diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Kesimpulan yang dapat diambil: 1. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena dapat mempengaruhi kesehatan kita. 2. Meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekitar juga perlu. Next. Oke, selanjutnya adalah ide dari saya. Oke, ide saya adalah saya ingin membantu orang-orang yang menjadi korban bullying yang kebanyakan terjadi di lingkungan satuan pendidikan seperti siswa atau siswi dan guru. Untuk bisa mengurangi dan menyadarkan semua orang yang menganggap hal ini hal yang sepele, yang bahwasanya dapat menimbulkan hal yang lebih membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Usaha yang dapat saya lakukan yaitu melakukan atau membantu seseorang untuk membuat lebih percaya diri, tidak menunjukkan sikap sedih atau takut, dan laporkan pada pihak yang berwenang. Lalu, seharusnya
para staf atau guru maupun masyarakat harus lebih mengerti tentang bullying. Mengapa memilih topik ini? Karena banyak orang kurang bisa speak up akan masalah ini. Lingkungan pendidikan akan menjadi semakin buruk. Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 sampai 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Sementara itu, Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD dalam Research Program for International Students Assessment atau PISA pada tahun 2018 mengungkapkan sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Kesimpulannya, meningkatkan rasa percaya diri dan mencari teman sebanyak-banyaknya. Tidak takut untuk melakukan pelaporan terhadap hal bullying. Oke, selanjutnya yaitu rangkuman ide yang disepakati oleh kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ahmad Ali Abdullah. Oke, saya akan membacakan kesimpulan idenya. Berdasarkan dari kesepakatan kelompok kami, maka kelompok kami menetapkan ide yaitu membantu masyarakat Indonesia, terutama di desa, untuk bisa meminimalisir terjadinya banjir dan juga pencemaran lingkungan. Next. Oke, yang halaman ketiga pertimbangan yang membuat kelompok kami sepakat yang akan dibacakan oleh Muhammad Farah Rizqullah. Poin pertimbangan mengapa kelompok kami memilih ide tersebut adalah 1. Selain mengurangi risiko bencana, membersihkan sampah juga memberikan banyak manfaat di musim pancaroba. Seperti ini, banyak penyakit yang timbul. 2. Hal ini dipicu dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sungai. Oleh sebab itu, diperlukannya inisiatif untuk menanggulanginya yang masuk akal dan berguna tanpa merugikan pihak lainnya. 3. Selain mengurangi dampak terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan, juga dapat membantu ekonomi masyarakat. Oke, selanjutnya langkah-langkah konkret penyelesaian masalah yang akan dibacakan oleh Ahmad Ali Abdullah. Baik, langkah-langkah dari saya itu membuat program penukaran sampah plastik. Next. Tujuan dan cara kerjanya. Program ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya banjir yang diakibatkan oleh sampah plastik dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada program ini, setiap orang dapat menukarkan sampah-sampah plastik dengan sebuah bin, di mana bin tersebut dapat ditukarkan dengan alat-alat rumah tangga dan juga dapat ditukarkan dengan uang tunai. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Farel. Langkah-langkah yang saya gunakan adalah menggunakan program perahu pembersih sungai seperti X. Baik, pedot rel, balenono. Engko iso dikat ae gampang kan. Langkah-langkah yang saya gunakan adalah menggunakan program perahu pembersih sungai seperti Siamster. Next. Pengertian dan tujuan. Siamster adalah perahu tenaga surya yang berfungsi untuk membersihkan dan mengangkut sampah di sungai atau laut. Pengadaan fasilitas perahu Siamster juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di sungai. Cara kerja Siamster adalah 1. Menempatkan panel surya pada sudut yang sempurna untuk memaksimalkan efisiensi daya dari Siamster. 2. Siamster menarik sampah dari badan air dan batas sungai. 3. Siamster memilah sampah yang sudah diangkat. 4. Siamster menyimpan sementara sampah tersebut. 5. Sampah yang sudah terkumpul dapat didaur ulang atau ditimbun. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah saya, yaitu membuat spanduk peringatan serta mendirikan tempat pembuatan kolektif dan bank sampah. Cara kerja, membuat spanduk peringatan. Untuk dapat memberikan peringatan kepada masyarakat atau kepada pengendara jalan yang membuang sampah sembarangan, Anda dapat membuat spanduk peringatan.
Spanduk ini bisa dipasang di sekitar jembatan yang dekat dengan sungai. Dengan adanya spanduk peringatan tersebut, diharapkan masyarakat atau pengendara yang melintas di sekitar sungai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai. Mendirikan bank sampah. Cara mencegah pembuangan sampah di sungai adalah masyarakat dapat mendirikan bank sampah. Bank sampah sudah banyak dilakukan di Yogyakarta, di mana setiap warga yang sudah menjadi anggota bank harus menyetor sampahnya ke bank sampah. Mendirikan tempat pembuangan sampah kolektif. Upaya terakhir untuk mengatasi pembuangan sampah adalah dapat dengan mendirikan tempat pembuangan sampah kolektif. Banyak yang sudah memiliki tempat sampah di rumah namun bingung harus membuangnya kemana, sehingga sungai menjadi incaran tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Oke, langkah-langkah konkret penyelesaian masalah yang kelompok kami sepakati yang akan saya baca. Pertama, pemasangan spanduk peringatan. Spanduk ini bisa dipasang di sekitar area sungai. Dengan adanya spanduk peringatan tersebut, diharapkan masyarakat sekitar sungai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai. Kedua, penggandaan fasilitas si hamster. Jika dirasa masih banyak yang membuang sampah di sungai, si hamster bisa jadi suatu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di sungai. Ketiga, penukaran sampah menjadi PIN. Sampah-sampah yang sudah dipilah tadi bisa juga ditukarkan dengan PIN, di mana PIN itu sendiri dapat ditukarkan dengan alat-alat rumah tangga atau juga uang tunai. Ya, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari men. Mantap.